Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, terutama yang selalu hadir di dalam rutinan pengajian Sabtu malam Ahad ini 24 Desember tahun 2022. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam syafaatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di malam yang indah ini, marilah kita gemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini, agar tidak terkuasai lagi oleh kemakhlukan diri kita, agar tetap suci miliknya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Kebanyakan kita umat manusia, ya termasuk saya sendiri, selama ini selalu mengharapkan syafaat-syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin saya bisa mengharap dan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara saya tidak mengenal, sementara saya tidak bertemu langsung dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah mungkin saya akan mendapatkan pertolongan atau mendapatkan syafaat-syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sementara saya tidak mengenal siapa Kanjeng Nabi Muhammad, sementara saya tidak jumpa bagaimanakah imannya Kanjeng Nabi Muhammad dahulu? Seumpama bila Kanjeng Nabi Muhammad hadir di hadapanku secara langsung, ketika iman di dalam dadaku yang wujud hanyalah Abdul Halimnya, yang hidup hanyalah Abdul Halimnya, yang berkuasa hanyalah Abdul Halimnya, maka meski Kanjeng Nabi Muhammad hadir di hadapanku, duduk berdua denganku, maka apa gunanya aku duduk berdua dengan junjungan besar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila imanku dan imannya Nabi Muhammad beda jauh, ibarat langit dan bumi? Maka sungguh tak ada gunanya syafaat-syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad bila kita tidak selevel,
bila kita tidak seiman seperti iman yang dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pengharapanku selama ini untuk mendapatkan pertolongan atau untuk mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama ini hanyalah mimpi-mimpi saja. Hanyalah dugaan-dugaanku sendiri saja, dugaan-dugaannya hawa nafsu kita sendiri. Maka jangankan besok, sekarang saja bila aku berjumpa dengan Kanjeng Nabi Muhammad, bila iman akidah yang ada di dalam dadaku dengan iman akidah yang ada di dalam dada Kanjeng Nabi Muhammad jauh beda dan bertolak belakang. Apa bedanya? Buat apa itu semua pengharapanku hanya sia-sia saja, yang mana imannya tidak sama dengan imannya Kanjeng Nabi Muhammad, apalagi nanti. Maka dari itu orang yang mendapatkan syafaat dari Allah di sisi Allah itu hanyalah orang-orang yang mengikuti jejak langkah iman dan akidah yang seperti dimiliki oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babakan apa? Babakan imannya, babakan akidahnya. Di dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad, Allah lebih wujud daripada Kanjeng Nabi Muhammadnya. Di dalam dada Kanjeng Nabi Muhammadnya, Allah lebih hidup daripada Kanjeng Nabi Muhammadnya. Di dalam dada Kanjeng Nabi Muhammad, Allah lebih berkuasa atas diri Muhammad daripada Muhammadnya di dalam hatinya. Jadi Allahnya lebih wujud daripada Muhammadnya di dalam hatinya. Maka dari itu diabadikan, Muhammad bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Inilah bukti iman akidahnya Kanjeng Nabi Muhammad yang tidak sama dengan umat Islam termasuk saya selama ini yang menduga-duga telah mengikuti iman akidahnya Nabi Muhammad, padahal selama ini saya dan kita semua hanya mengikuti iman akidahnya hawa nafsu kita sendiri. Kita mempertuhankan dugaan-dugaan kita sendiri. Kita menafsirkan Al-Quran dengan dugaan kita sendiri. Semuanya masih serba angan-angan dan bayang-bayang saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka ayatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka surat An-Najm ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Yang artinya, dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat atau pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna kecuali apabila Allah telah mengizinkan, dan hanya bagi siapa yang dikehendaki dan yang diridhoinya. Alhamdulillah, mari kita buka, kita bongkar rahasianya, apa makna yang sebenarnya. Dan betapa banyak malaikat di langit, syafaat atau pertolongan mereka sedikit pun tidak berguna kecuali
apabila Allah telah mengizinkan. Apa maknanya? Jadi syafaat pertolongan malaikat dan pertolongan Allah itu tak ada gunanya. Syafaat itu tak ada gunanya bila diri Abdul Halim ini masih lebih wujud daripada wujudnya Allah. Syafaat dan pertolongan itu tak ada gunanya bila yang hidup, yang nyata, yang berkuasa di dalam hatiku masih Abdul Halimnya. Bagaimana mungkin syafaat pertolongan Allah itu akan menolong dan mensyafaati kita sementara kita tidak mau disyafaati Allah? Apa maknanya? Kita tidak mau dituhani Allah karena kita merasa jadi Tuhan sendiri di dalam hati kita. Bagaimana mungkin para malaikat atau Allah menolong dan mensyafaati diri kita sementara kedudukan para malaikat di dalam dada kita sudah kita ganti dengan kedudukan iblis dan setan yang selalu mencelakai, yang selalu menyesatkan diri Abdul Halim ini selama ini. Bagaimana mungkin aku mengharap syafaat pertolongan Allah sementara aku tidak mengikuti jalur kenabian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang iman dan akidahnya tiada wujud di dalam hati Muhammad kecuali Allah. Akan tetapi selama ini iman dan akidahku di dalam hatiku hanyalah tiada yang wujud di dalam hatiku, hanyalah Abdul Halim yang kuesakan, Abdul Halim yang kutauhidkan, Abdul Halim yang kuhadirkan, Abdul Halim yang kuwujudkan. Bagaimana ini dikatakan sama dengan imannya Kanjeng Nabi Muhammad? Bagaimana ini dikatakan Abdul Halim ini umatnya Nabi Muhammad? Wong imannya saja beda. Imannya Kanjeng Nabi Muhammad pas dengan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu selamatnya hatimu, kembali kepada Tuhanmu di hatimu. Itulah imannya Kanjeng Nabi Muhammad. Akan tetapi kembaliku Abdul Halim selama ini bukan lillahi ta'ala, akan tetapi li nafsi Abdul Halimnya sebagai raja, Abdul Halimnya sebagai penguasa, Abdul Halimnya sebagai Tuhannya. Apapun yang digerakkan, apapun yang diaktivitaskan oleh Abdul Halimnya selama ini, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan syafaat ya Allah sementara aku lebih memilih syafaatnya iblis daripada syafaatnya Allah selama ini di dalam dadaku? Maka tak akan berguna syafaat Allah bagiku bila aku yang masih wujud dan Allahnya gaib. Inilah tak berguna syafaat Allah bagiku. Kenapa? Karena aku lebih cinta kepada syafaatnya iblis yang tidak mau sujud kepada keadamannya. Kita lanjutkan. Siapakah yang mendapatkan syafaat Allah itu? Yakni orang-orang yang ridho kepada Tuhannya, yang ridho bahwa yang wujud hanya Allah, yang ridho yang hidup hanya Allah, yang ridho yang berkuasa hanya Allah, yang ridho hanya Allah sebagai Tuhannya manusia. Orang-orang yang begini inilah hatinya orang-orang yang mendapatkan syafaat atau pertolongan Allah. Kenapa? Karena Allah sudah
dipertuhankannya di dalam hatinya, karena Allah lebih wujud daripada diri manusianya di dalam hatinya. Itulah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Ayat yang selanjutnya ke-27 di dalam surat An-Najm, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan, menamakan para malaikat dengan nama perempuan. Apa maknanya ini? Maka dari itu, bila kita tidak diberi hidayah atau kemampuan oleh Allah untuk menggali Al-Quran, maka manusia tak berani mengangkat Al-Quran sebagai sumber-sumbernya segala sesuatu. Kebanyakan manusia yang tak mampu mengkaji Al-Quran akhirnya lari ke hadis atau lari kepada kitab-kitab yang lain seperti Al-Hikam dan sebagainya. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat, sungguh mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan. Apa maknanya? Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat itu tidak beriman bahwa manusianya itu berakhir. Bila belum mengikuti bimbingan-bimbingan baiat, ya manusianya tetap tinggal di dunia saja, mainnya di dunia saja, tak akan pernah bisa berakhir, mengakhirkan dirinya, sehingga akhirat itu ketika manusianya sudah dikuasai oleh Tuhannya, itulah akhirat, bukan nanti akhirat itu. Sekarang akhirat sudah terjadi bagi orang-orang yang sudah lepas bebas dari kemanusiaannya. Duduknya sudah di akhirat, berdirinya sudah di akhirat, sholatnya sudah di akhirat, ibadahnya sudah di akhirat, kerjanya sudah di akhirat, perokoknya sudah di akhirat. Semua yang dilakukan oleh manusianya serba di dalam dunia dan akhirat. Apa maknanya? Ketika manusianya sudah tak mampu untuk berbuat apa-apa, itulah akhir dari segala akhir, kekuasaan manusianya di dalam hatinya. Sungguh mereka menamakan para malaikat dengan nama perempuan. Maknanya, bisikan-bisikan hati ini selalu mengarah ke hubbud dunia. Perempuan-perempuan itu kan lambangnya dunia. Jadi Al-Quran ini penuh dengan lambang, hiasan, sanepan yang hanya Allah yang tahu. Makna malaikat itu dinamakan dengan nama perempuan itu, di dalam hati manusianya selalu cinta kepada hawa nafsunya, sehingga bisikan setan kalah dengan bisikan iblis dan setan yang ada di dalam hawa nafsunya. Inilah yang dimaksud menamai para malaikat dengan nama perempuan yang suka. Jadi bukan orang perempuan saja yang hubbud dunia itu, laki perempuan itu hubbud dunya, yaitulah yang dinamakan Siti Hawa. Manusia Siti itu tanah yang masih suka dengan dirinya sendiri dan sejenisnya. Ayat yang selanjutnya An-Najm 28. Wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'una illa dhann
wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan. Dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Selama ini kita hanya menduga-duga saja bahwa aku Abdul Halim sudah beriman kepada Allah. Selama ini aku hanya menduga-duga aku sudah bertawakal kepada Allah. Selama ini aku hanyalah menduga-duga bahwa aku sudah mentuhankan Allah. Padahal dugaanku salah dan tak ada faedahnya. Hanyalah untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri saja. Dugaan-dugaan yang selama ini selamanya meleset dari kebenaran. Jadi iman dan akidah kita selama ini, seluruh umat manusia, ya termasuk saya, hanyalah dugaan-dugaannya sendiri saja. Maka dari itu, dengan dugaan-dugaan itulah manusia berpecah belah, berbeda keyakinan, berbeda kepahaman, karena manusia memainkan dugaan-dugaannya sendiri daripada kebenaran Tuhannya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran. Jadi bila kita masih menduga-duga, ini Allah tak Fauzi, ini Allah tak Halim, ini Allah tak diri Anda. Bila kita masih menduga-duga, itu yang dimaksud dugaan kita selama ini tak ada gunanya, tak ada faedahnya. Karena masih manusianya yang lebih menonjol. Tak ada satupun manusia yang mengenal Allah kecuali Allah. Kenapa saya sebutkan seluruh manusia? Bila di dalam hatinya masih ada manusianya, itulah seluruh manusia. Tapi bila manusianya sudah gaib, yang wujud hanya Allah, bukan masuk manusia lagi. Karena manusia yang demikian sudah dirasuli Allah, yang wujud, yang nyata di dalam hatinya hanyalah Tuhannya saja. Maka ia tak disebut seluruh umat manusia, karena manusianya sudah tidak ada lagi, karena manusianya sudah pulang ke rahmatullah. Almarhum, mati manusianya di dalam kehidupan Tuhannya. An-Najm ayat yang selanjutnya 29. Fa'a'rid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Maka tinggalkanlah, dalam kurung Muhammad, maka tinggalkanlah orang yang berpaling dari peringatan kami, dan dia hanya mengingini kehidupan dunia saja. Jadi bila kita masih merasa diri kita yang paling wujud, masih diri kita yang paling hidup, masih diri kita yang paling berkuasa, pasti jatuhnya hubbud dunya, pasti ia telah tersesat dari jalan Tuhannya. Karena di dalam hatinya saja sudah berpaling dari Tuhannya yang menciptakan dirinya. Manusianya, Abdul Halimnya, masih tetap ingin selalu menjadi Tuhannya Tuhan, menjadi rajanya raja, rajanya Tuhannya. Allahnya tidak diakui di dalam dada Abdul Halimnya, kecuali kewujudan Abdul Halimnya saja. Inilah orang-orang
yang lebih cinta kehidupan dunia daripada kehidupan akhiratnya. Ayat yang ke-30, dzalika mablaghuhum minal ilm inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Itulah kadar ilmu mereka. Sungguh Tuhanmu, Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi kita manusia, Abdul Halim ini, jangan merasa mendapatkan petunjuk, jangan merasa tersesat. Kenapa? Petunjuk dan tersesat miliknya Allah. Bagi orang-orang yang sudah mengikuti bimbingan baiatnya, enjoy saja. Petunjuk dan kesesatan bukan hak milik manusianya. Namun bila manusianya masih wujud menjadi Tuhan, maka petunjuk dan ketersesatan yang milik manusianya. Karena manusianya masih berpegang teguh dengan kewujudan diri manusianya, seolah-olah Allah itu tidak memiliki apa-apa. Petunjuk dan ketersesatan hanya milik manusia. Lalu bila semuanya milik manusia, Allah opo gawene? Buat apa Allah menciptakan manusia bila Allah tidak menggerakkan, bila Allah tidak menguasai seluruh manusia? Apakah mungkin Allah menciptakan manusia, setelah Allah menciptakan manusia, manusianya jadi Tuhan dewe-dewe? Apakah begitu? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi inilah syafaat itu sesungguhnya tak akan bermanfaat atau berfaedah bagi diri kita Abdul Halim ini ketika Abdul Halimnya masih jadi Tuhan, yang tidak ada faedahnya. Meskipun berharap-harap dengan dugaan Abdul Halimnya untuk mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad, padahal Kanjeng Nabi Muhammad tak punya syafaat. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad bergantung kepada syafaatullah, bukan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sendiri, akan tetapi syafaatnya hidup yang menghidupi Kanjeng Nabi Muhammad. Maka bila kita ingin mendapatkan syafaat Allah seperti syafaatnya Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad, jatirulah Kanjeng Nabi Muhammad, hancurkan, leburkan, binasakan, haturkan hidup dan badan ini dengan rela dan ridho kepada Allah. Bila begitu, maka Allah pun meridhoinya. Maka bila Allah ridho pada kita, kita akan dijaga, maksum, dijaga dari fahsya wal munkar. Bagaimana mungkin manusianya bisa melakukan fahsya wal munkar sementara manusianya sudah tidak ada lagi, yang ada hanya Allah. Akan tetapi boleh-boleh saja, sah-sah saja manusia menilai orang-orang atau manusia lain menilai para kekasih Allah dengan kemanusiaannya. Karena penilaian manusia kepada para kekasih Allah itu sebatas dugaan hawa nafsunya sendiri-sendiri. Jadi bagi para kekasih Allah, ora peduli dinilai apapun dengan orang lain. Kenapa? Orang lain itu ya siapa? Bagi para kekasih Allah, kemanapun kau hadapkan wajahmu, telingamu, pendengaran, tak lain dan tak bukan, disitulah aku, kata Allah.
Bila yang ada hanyalah Allah, maka araftu rabbi bi rabbi, yang mengenal Allah ya Allah. Akan tetapi araftu rabbi bi rabbi, yang mengenal Abdul Halim ini kan ya Abdul Halimnya sendiri. Mana mungkin Allah bisa mengenal Abdul Halim, wong yang jadi Tuhan selama ini Abdul Halimnya. Mana mungkin Allah mengenal Anda sementara Andalah yang jadi Tuhannya diri Anda sendiri selama ini. Maka semua apa yang kita baca dan semua yang kita pelajari hanya dugaan-dugaan saja, seolah-olah benar, padahal selama ini Abdul Halim telah tersesat jauh dari jalan Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga khususnya saya Abdul Halim dan khususnya kita semua para sahabat-sahabatku, semoga Allah memberikan kita hidayah petunjuknya sebelum kedatangan Baiatul Akbar, sebelum kedatangan Syakaratul Maut, sebelum kedatangan Mutu Qabla Antal Maut. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan sholawat daribin daful bala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azmini zalimin biwalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azmini zalimin biwalimin wa amri jannah bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.